Kami di sini datang sebagai rakyat Pak, ingin mengadu ke rumah kami Pak, ingin datang ke rumah kami Pak. Seharusnya bapak-bapak kalian ini memfasilitasi kami, bukan malah menembaki kami atau memusuhi kami Pak. Jokowi. Senjata kalian itu dibeli dari hasil uang rakyat Pak. Kalian juga rakyat. Bapak kalian itu rakyat, keluarga kalian rakyat, kalian punya anak-anak Pak. Kalian punya keluarga Pak. Warga kalian itu rakyat, Bapak juga kena imbas ya. Imbas dari peraturan yang dikeluarkan oleh oligarki. Jangan tembak Pak, tembak kami. Musuh kami itu bukan Bapak. Musuh kami itu peraturan yang dibuatkan oleh pemerintah yang menindas rakyat. Kota Bekasi menyatakan nota protes atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang tidak pro terhadap rakyatnya sendiri, betul ya teman-teman. BBM naik, minyak langka, minyak naik, pajak naik, semuanya naik. Bahkan digadang-gadang presiden kita katanya mau naik lagi teman-teman. Kasih surat teman-teman. Bagaimana presiden mau naik lagi nih? Sedangkan 2 periode aja udah dianggap gagal sama rakyatnya sendiri, betul nggak teman-teman? Sudah barang tentu sebagaimana amanah dan oke, ayo. Saya minta juga kepada bapak-bapak yang ada di sana, silakan duduk. Kalau ini menyuarakan, silakan duduk. Yang aku masa hati, ayo duduk. Yang aku masa hati, ayo duduk. Yang aku masa hati, ayo duduk. Baik, kita berikan kepada bapak untuk dijawab terkait tentang apa yang Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan merupakan 2 nama yang tidak bisa dipisahkan, baik dalam urusan politik maupun bisnis. Hubungan keduanya pun begitu erat saat sebelum dan sedang menjalankan roda pemerintahan. Bahkan sebelum Jokowi menjabat wali kota Solo, ketika menjadi pengusaha mebel dan Luhut masih aktif di militer.
Jokowi dan Luhut bagai dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Mereka seperti terikat oleh komitmen dan loyalitas yang kuat untuk saling menjaga, saling mengisi, dan mencapai tujuan bersama. Memisahkan keduanya seperti sesuatu yang sulit dan boleh dibilang mustahil, apalagi dalam menapaki kekuasaan hingga sekarang ini. Tidak serta-merta hanya mengandalkan kemampuan mereka berdua semata. Ada faktor luar yang boleh dibilang sangat dominan dan menentukan perjalanan karir politik mereka. Kekuatan sebenarnya yang berada di balik mereka. Adanya invisible hand yang menjadikan mereka berdua dalam kekuasaan tertinggi, penyelenggaraan pemerintahan dan negara hingga sekarang ini. Betapapun Jokowi telah menjadi Presiden Indonesia dan Luhut menjadi orang paling berpengaruh dan leluasa mengatur Jokowi, melebihi jabatannya sebagai menteri segala urusan. Baik Jokowi maupun Luhut, mereka tetap memiliki bos besar. Lebih dari sekedar cukong ataupun taipan, kekuatan kapital besar dan global yang berwujud korporasi Borjois Internasional. Ada rumor yang berkembang, jauh sebelumnya Jokowi telah disiapkan oleh tim profesional yang menghantar Jokowi dari wali kota Solo, Gubernur Jakarta, hingga kursi presiden. Tak tanggung-tanggung, Jokowi didukung oleh konsultan politik yang sama yang telah memenangkan beberapa pemilihan presiden di Amerika Serikat. Tentunya dengan bohir yang sama pula. Tampilnya Jokowi sendiri dalam panggung politik Indonesia sejak awal sudah menjadi grand design, kepentingan kapitalistik yang mengusung agenda oligarki politik dan ekonomi. Dalam tampilan borjuasi, korporasi, dan investasi. Sejatinya, Jokowi bersama Luhut telah menjadi bagian dari skenario neokolonialisme dan imperialisme bagi masa depan negara Indonesia. Alhasil, Jokowi bersama Luhut melaju deras tak terbendung dalam pusaran kekuasaan di Indonesia. Meskipun dengan gestur, gimik, dan mimik pencitraan penuh kepolosan, kesederhanaan, dan kejujuran. Kemasan sosok Jokowi pada akhirnya telah menjadi sihir massal yang berlanjut pada tren konspirasi kejahatan massal dalam penyelenggaraan kehidupan rakyat, berbangsa, dan bernegara. Wujud negara kekuasaan bukan negara hukum. Boro-boro menjadi negara welfare di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia tumbuh menjadi negara terbelakang dalam banyak dimensi. Kiprah Luhut yang terkadang overlap sering mengganggu dan merusak skenario panjang yang sedang berjalan. Manuvernya bisa efektif, bisa pula menjadi blunder. Pola tingkah Luhut dalam pemerintahan Jokowi kerap kali mengusik dan mengganggu skenario panjang kekuasaan mereka. Selain dianggap pemimpin boneka, Jokowi semakin tersudut dengan performance pemerintahannya yang karut-marut. Selain intervensi Luhut yang lintas sektoral, banyak menteri menganggur atau terlibat korupsi. Sisanya mabuk memaksakan kebijakan sekuler dan liberal, terutama Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Gonjang-ganjing perilaku nyeleneh para pembantunya semakin membuat rezim Jokowi dinilai publik tidak kompeten, tidak memenuhi kapasitas, dan tidak memiliki integritas. Indikator lainnya banyak proyek mercusuar yang sering dianggap prestasi, sesungguhnya mengalami kegagalan. Tidak sedikit pula proyek infrastruktur berbiaya besar dari hasil utang, akhirnya dijual rugi. BUMN strategis juga mengalami kolaps dan terancam dibubarkan. Semua hasil pencitraan Jokowi. Yang jauh panggang dari api dilihat dari kinerjanya. Terlebih dalam mengatasi pandemi dan permasalahan ekonomi yang ditimbulkannya. Menurunnya kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Jokowi begitu drastis. Semakin terasa saat pemerintah gagal menangani pandemi, penerapan prokes yang tidak konsisten, dan ada kesan pandemi menjadi ajang kepentingan bisnis. Dalam lilitan pandemi,
Utang negara semakin menumpuk namun tak berkolerasi dengan perbaikan kehidupan rakyat. Pajak menjulang tinggi mengiringi kenaikan harga kebutuhan pokok. Bukan ekonomi yang meroket seperti yang dijanjikan Jokowi, justru penderitaan rakyat yang meleset tinggi. Kemarahan rakyat memuncak. Selain korupsi bansos dari PPKM yang berjilid-jilid tanpa limitasi, terhubung motif dan tujuannya dengan munculnya kehebohan bisnis alat tes PCR. Kasus PCR yang melibatkan Luhut dan beberapa menteri dalam pemerintahan Jokowi seakan menajamkan proses delegitimasi dan mungkin mengarah delegalisasi rezim Jokowi. Vonis kegagalan kepemimpinan dan tuntutan mundur pada Jokowi seperti air bah yang tak terbendung lagi. Rasanya, bulan madu dan keharmonisan Jokowi dan Luhut akan terusik. Keduanya dalam waktu dekat bisa saja tak lagi menikmati surganya kekuasaan. Salah satu atau keduanya akan terhempas, mengguncang, dan mungkin akan meruntuhkan bangunan lama kongsi bisnis dan politik keduanya. Setidaknya, obsesi presiden 3 periode menjadi jalan terjal dan mengalami kebuntuan. Itu pun